Halo semua, perkenalkan nama aku Berlian John Ramadan. NIM digit 3 digit NIM terakhirku 096 dari angkatan 2025 dari prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang variabel operasi dan tipe data dalam pemrograman. Yang di dalam video ini akan saya tampilkan tentang pengertian variabel operasi dan tipe data dalam pemrograman itu sendiri, dan serta cara-cara project yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama-tama pengertian apa itu variabel. Variabel adalah inti pemrograman dinamis bertindak sebagai penampung fleksibel untuk data yang berubah sepanjang eksekusi program. Ini seperti label yang berikan pada sebuah kotak dan isi kotak tersebut bisa Anda ganti kapan saja. Seperti variabel, contohnya seperti variabel menyimpan data yang nilainya bisa berubah. Contohnya umur 25 yang menyimpan angka 25 dalam variabel bernama umur, seperti yang Anda tulis umur berapa, di sini angkanya 25. Yang ketiga, memudahkan menyimpan penggunaan data secara dinamis, seperti menyimpan kotak biar tidak hilang selama itu, selama disimpan ya, atau enggak memudahkan pencarian yang biar tersusun rapi gitu. Aturan penamaan variabel di Python. Aturan pentingnya boleh menggunakan huruf, angka, dan garis bawah, tetapi tidak boleh diawali angka. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kata kunci khusus bahasa pemrograman, misal if for while. Dan dia can sensitive nama berbeda dengan nama. Contohnya nama pengguna slash pengguna. Yang kedua, total slash nilai slash 2023. Yang ketiga, jumlah produk. Yang tidak valid 4 umur diawali, yaitu diawali angka. Yang kedua, nama pengguna ada spasi yang di tengah-tengah ini. Yang ketiga, if atau kata kunci di sini. Macam-macam tipe dasar, tipe data dasar, tipe data UMD. Definisikan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel, mengaruhi bagaimana data diproses dan operasi apa yang dapat diterapkan padanya, seperti integer atau int, bilangan bulat tanpa desimal, positif atau negatif. Contohnya 10, minus 5, dan 1000. Float, bilangan desimal juga dikenal sebagai bilangan titik mengambang. Contohnya 3,14, 0,75, atau min 01. String, urutan karakter teks yang diapit tanda kutip. Contohnya hello world di Python. Boolean hanya memiliki dua nilai, true atau false untuk logika. Contohnya true, false. Yang kelima, kompleks, bilangan dengan bagian real dan imajiner. Contohnya 1 plus J atau 3 min 4J. Fungsi tipe data dalam pemrograman. Memahami tipe data sangat penting untuk menulis kode yang efisien dan bebas kesalahan, karena ini mengaruhi bagaimana data diintegrasikan dan digunakan oleh komputer. Contohnya, menentukan jenis data, seperti memberitahu komputer apa jenis nilai yang disimpan variabel. Contohnya kayak 1, 2, 3, atau 4. Memastikan operasi yang tepat hanya memungkinkan operasi yang valid untuk jenis data tersebut. Misalnya, penjumlahan untuk angka, penggabungan untuk teks. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan memori. Komputer seperti mengalokasikan memori secara efisien berdasarkan tipe data. Yang keempat, mencegah kesalahan. Mencegah operasi yang tidak masuk akal. Misal, menjumlahkan angka dengan teks yang bisa menyebabkan error. Contohnya, variabel bertipe int
tidak langsung dijumlahkan dengan string tanpa konversi eksplisit. Operator dalam pemrograman. Operator atau operasi dalam simbol memerintahkan kompiuter atau interpreter untuk melakukan operasi matematika rasional atau logis tertentu hasil dan menghasilkan hasil. Jenis operasi aritmatika, plus, minus, kali, slash atau garis miring, persen, modulus, dan pangkat. Perbandingan sama dengan, tidak sama dengan, kurung, kurung sama dengan, kurung sama dengan. Yang ketiga, logika and or not. Tugasan plus plus sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, dan lain-lain. Contoh penggunaan X 10Y 3 ketika hasil slash tambah plus X tambah Y sama dengan 13 hasil bagi X Y 3/3 Y jumlahnya lebih besar sama dengan, nah ini ya yang kedua, ini ekspresi dan statement. Ekspresi kombinasi variabel, operator, dan fungsi yang menghasilkan ekspresi selalu mengevaluasi sebuah nilai. Yang pertama contoh 5 plus 3 kali 2 menjadi 11 ya. Yang kedua contoh X lebih dari 10 mengenai true atau false, jawabannya belum tahu. Contoh ketiga hello plus word versi hello world statement, kode lengkap menjalankan suatu aksi. Statement adalah instruksi yang dapat dieksekusi. Contoh X sama dengan 10, statement penugasan. Kedua contoh print selamat datang, statement cetak. Contoh if suhu lebih dari 30, statement kontrol. Ini contoh, langsung aja kita ke spread aja. Cek spread. Yang pertama-tama kita akan make variable. Sini ada angka 1. Kita sudah buat variabel tadi seperti itu. Ini ada 3, angka 1, angka 2, dan hasil penjumlahan. Yang pertama-tama kontrol, yang pertama-tama maaf ke fence, kasih yang ada bendera hijau ini ke sini. Yang kedua ke sensing ini, dan kita akan tulis angka 1. Yang kedua kita ke variabel, ke kontrol, kita ke sini masukkan, lalu ke variabel lagi 1. Nah pertama-tama kita akan ke variabel dan make variabel ini ke angka 1. Oke, yang kedua angka 2 ya, dan yang ketiga hasil penjumlahan untuk semua penjumlahan yang kita akan running nanti. Yang pertama-tama untuk menjalankan program, kita ke event dulu dan klik add yang pertama ini untuk menjalankan program.
Nah, yang kedua kita masuk ke sensing untuk menambahkan angka-angka, dan ini ganti ke angka 1. Nah, udah, untuk masukkan variabel set dan set ke angka 1. Nah, untuk menjawab angka 1 kita akan sensing, pilih answer, klik. Nah, sudah, ini program pertama. Ini untuk menuliskan angka. Yang kedua ini menjawab jawaban dari angka 1. Nah, untuk kita menduplikat untuk angka yang kedua, kita ganti ke angka 2. Lalu kita gabungin. Nah, untuk menjawab semua hasil ini, kita ini set dulu ya ke angka 2. Untuk menjawab semua ini kita ke variabel lagi, ke set ini, dan setting untuk ke hasil penjumlahan. Nah, lalu kita ke untuk menjawab ini ke operator, klik yang ada tanda plus, lalu ke variabel, ke angka 1, masukkan ke operator, dan angka 2. Lalu kita akan yang terakhir step, kita ke pilih loops, kita klik say dan klik, lalu ke operator, pilih join apple banana di sini, taruh ke join, lalu kita apple diganti dengan hasil penjumlahan, dan banana ini diganti dengan variabel hasil penjumlahan. Nah, sudah, program ini sudah siap untuk di running. Oke, kita running dan pilih angka terserah, angka pilih yang 15 dan angka 2, 15, 10, dan hasilnya adalah 25. Hasil dari percobaan scratch ini. Untuk sekarang project ini adalah menentukan berapa sih Anda bersantai dan bekerja dan jam tidur yang pertama tuh when, klik add. Yang kedua tuh menanyakan berapa jam Anda tidur, dan set ini menanyakan menjawab jam tidur Anda. Yang kedua ini sama, berapa jam Anda bekerja per hari termasuk perjalanan di antara kantor atau ke sekolah, dan set ini akan menjawab. Yang ketiga ini pertanyaan ketiga, berapa jam per hari dalam seminggu Anda ingin bersantai, yang ini akan menjawab. Berapa jam per hari di akhir minggu Anda ingin bersantai, yang akan menjawab. Jam santai hari libur akan menjawab. Dan set ini jam hari kerja, ada rumusnya, Anda 24 atau jam dikurang jam tidur ditambah jam kerja tambah jam santai hari kerja tambah 3. Yang ini set akhir pekan, jam tersedia dari 24 jam dikurang jam tidur
tambah jam santai hari libur, tambah 3 set total waktu tersedia jam hari kerja dikali 5 tambah akhir pekan jam tersedia kali 2. Untuk rumusnya ini untuk cari jam hari kerja, akhir pekan jam tersedia, dan total waktu tersedia. Ini menjawab kamu punya jam hari kerja, jam untuk setiap hari kerja. Ini tunggu atau tunggu 2 detik. Yang ini saya join kamu punya akhir pekan yang tersedia dan jam atau jam untuk belajar setiap hari Minggu. Yang terakhir kamu punya atau you have total waktu sedia untuk jam belajar setiap minggu. Oke, sekarang kita running saja. Ya, ya, 8,5. Nah, untuk setelah di running tuh seperti ini ya. Jam tidur 8,5, jam kerja 9, jam santai hari kerja 1, jam santai hari libur 2, berapa jam Anda bekerja masuk perjalanan, jam hari kerja, jam hari kerja 2,5, akhir pekan tersedia 4,5, dan total waktu kerja 2,5, 21, 45. Nah, sekarang itu yang scratch. Kita membuat seperti yang di ini yang di repeat, maaf. Sekarang kita buat kayak di scratch tapi di versi Python lah. Di sini ada tidur per jam, udah gua tak ganti yang bahasa Indonesia, jam kerja sama hari kerja. Ini juga mau tak ganti sekalian. Stay tune. Ini juga diganti nih. Ganti dengan berapa jam kamu butuh santai di hari kerja. Nah, untuk yang ini, yang intern jangan dihapus ya. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Santai, 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 akhir dan terakhir pekan. Ini diganti berapa jam kamu butuh santai di akhir pekan. Nah, ini komput yang hitungan
perhitungan ya seperti ini, 24 dikurang jam tidur dikurang jam kerja dibagi sama santai di hari kerja. Kita ganti dulu yang pertama. Nah, oke, skip aja yang tadi untuk mengganti dari ke Inggris sampai dari Indonesia. Langsung aja aku jelasin. Untuk yang pertama tuh float, pakai float itu tidur per jam. Berapa jam kamu tidur setiap hari? Nanti dijawab berapa jam kerja kamu setiap hari termasuk perjalanan. Seperti scratch tadi, berapa jam kamu butuh santai di hari kerja. Yang terakhir, santai akhir pekan. Club input, berapa jam kamu butuh santai di akhir pekan. Yang pertama, hitung yang tersedia. Seperti jam tersedia hari kerja 24 dikurang tidur per jam, dikurang jam kerja, dikurang santai hari kerja, dikurang 3. Yang kedua, jam tersedia akhir pekan 24 sebagai jam, dikurang tidur per jam, dikurang santai akhir pekan, dikurang 3. Yang ketiga, total jam tersedia hari kerja dibagi 5 tambah jam tersedia akhir pekan. Hasil perhitungan seperti print, kamu punya string jam tersedia hari kerja tambah jam untuk belajar setiap hari kerja. Kamu punya string jam kerja akhir pekan tambah jam untuk belajar setiap akhir pekan. Print totalnya, kamu punya string total jam tersedia jam untuk belajar setiap minggu. Oke, langsung aja kita run. Oke, sekarang kita running untuk project tadi. Pertama-tama, berapa tidur per jam kamu? Sengaja 8. Bagaimana kamu berapa hari jam kamu bekerja setiap hari? Bilang aja 12 itu. Jika kamu butuh santai berapa jam? 4. Kamu kerja butuh santai di hari berapa jam kamu? Nah, kerja kamu di akhir pekan, santai di akhir pekan, bilang aja 7. Kamu punya minus berarti ya. In total of the week nih, ini 3. Berarti kamu tidak punya minus. Yes. Sekian dari saya. Oke, kita running, sama berapa hari kamu tidur nih. Sengaja 8. Berapa jam kamu bekerja setiap hari? 7. Berapa jam kamu butuh santai di hari kerja? 2. Itu aja ya. Random aja kita. Santai. Berapa jam kamu butuh santai di akhir pekan? 6. Kita enter dan kita running berapa hasilnya. Oke, kita dapat di answer untuk belajar kita dapat 34 jam belajar di minggu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya.
Kalian kuat guys. Thank you. Brando Winda signing out.